Adalah suatu firasat di mana Melisa ini akan meninggal dunia. Karena ternyata lagu tersebut memiliki makna tentang kematian. Golu itu artinya akhir kehidupan. Oh, akhir kehidupan. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Teman-teman, ada berita yang sangat mengejutkan datang dari Indonesian Idol Special Season 2021, di mana ada seorang kontestannya yang dikabarkan meninggal dunia. Ya, dia adalah Melisa Sidabutar. Mungkin di antara kalian nih, yang para pecinta Indonesian Idol, ada menjagokan Melisa Sidabutar. Walaupun dia kemarin sempat tereliminasi dan tidak masuk di babak showcase. Nah, Melisa Sidabutar ini memiliki seorang saudara kembar yang bernama Melita Sidabutar. Mereka lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2001 dan usia mereka saat ini 19 tahun. Benar-benar masih sangat muda ya teman-teman. Nah, saat audisi kemarin, Melita dan Melisa audisi tapi tidak duet ya. Nah, kemudian karena juri tahu bahwa mereka ini kembar, akhirnya ada suatu momen di mana Melita ini pun dipanggil berdua dengan Melisa. Dan kemudian sayangnya Melita, saudara kembarnya ini tidak mendapatkan golden ticket. Sedangkan Melisa ini mendapatkan golden ticket. Dan ini adalah fotonya saat dia mendapatkan golden ticket. Nah teman-teman, saat audisi, Melisa ini sendiri sempat diminta sama para juri untuk menyanyikan lagu kedua. Dan pada saat itu, Melisa memilih menyanyikan lagu Batak yang berjudul Uju di Ngolukon Maknian. Nah, pada saat itu dia berduet dengan Judika. Yang kemudian karena dia menyanyikan lagu ini, netizen itu menganggap bahwa ini adalah suatu firasat di mana Melisa ini akan meninggal dunia. Karena ternyata lagu tersebut memiliki makna tentang kematian. Golu itu artinya akhir kehidupan. Oh, akhir kehidupan. Artinya kamu manjakan aku, sayangi aku, kasih aku semua kalau aku sudah mati. Iya, betul. Mendengar kabar duka tersebut, semua para juri dari Indonesian Idol ini mengucapkan belasungkawa mereka, baik melalui karangan bunga dan juga di postingan Instagram pribadinya mereka. Tidak terlewat juga ada Boy William yang mengucapkan belasungkawanya di Instagramnya. Bahkan VJ Daniel atau Daniel Mananta juga mengucapkan belasungkawanya. Dan di situ Daniel pun mengungkapkan suatu fakta nih teman-teman, bahwa Melisa dan Melita ini ternyata 5 tahun yang lalu mereka sempat juga menjadi peserta, menjadi kontestan di Indonesian Idol Junior di tahun 2015. Dan pada saat itu Daniel ini menjadi host di acara tersebut. Jadi mereka sempat mengenal gitu ya teman-teman di 5 tahun yang lalu. Teman-teman, semua netizen termasuk saya juga terkejut nih teman-teman mendengar kabar Melisa ini meninggal. Karena malam harinya, hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 kemarin itu baru aja menayangkan performnya Melisa ini yang walaupun akhirnya membuat dirinya tereliminasi. Di pagi harinya dikejutkan dengan kabar dari Melisa ini meninggal. Nah tapi teman-teman, ternyata tayangan di televisi itu kan dia nggak live ya, jadi otomatis ada rentang waktu. Nah yang ditayangkan sama RCTI nih gitu, padahal sebenarnya Melisa ini sudah pulang ke rumahnya. Gimana sih kronologi meninggalnya Melisa ini? Padahal kalau dilihat Melisa ini benar anak yang sehat ya gitu, jadi nggak ada sebab sakit atau segala macem gitu. Jadi pada hari itu salah seorang sahabatnya Melisa yaitu Alicia Belinda memposting di story-nya dia tentang kesedihannya bahwa Melisa Sidabutar ini meninggal dunia. Dan dia pun juga bercerita bahwa sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu Melisa ini sempat mengeluhkan badannya yang tidak enak ya sama keluarganya. Nah kemudian keluarganya pun menawarkan Melisa ini untuk ke rumah sakit, cek gitu ya kondisinya. Tapi Melisa masih merasa badannya itu nggak terlalu gimana-gimana. Akhirnya Melisa ini menolak
untuk diajak ke rumah sakit teman-teman, karena dia takut atau khawatir terpapar dengan COVID-19. Beberapa hari kemudian ternyata kondisi dari Melissa Sidabutar ini bukannya membaik, tapi malah berangsur semakin lemah, semakin lemes gitu. Akhirnya keluarga pun memaksakan Melissa ini untuk ke rumah sakit. Jadi sempat ke beberapa rumah sakit. Saat di ronsen nih teman-teman, ternyata Melissa ini dikatakan ada pembengkakan jantung. Namun saat dia berada di sebuah rumah sakit ini tidak tersedia CPR pada saat itu, dan tidak lama pihak rumah sakit mengeluarkan surat kematian untuk Melissa Sidabutar. Dan pada saat itu keluarganya benar-benar shock dan kaget akan berita yang ibaratnya itu kayak mendadak, sangat tiba-tiba dan nggak dipercaya gitu loh, bahwa Melissa Sidabutar ini meninggal dunia. Dan kemudian kabar duka ini pun juga disampaikan oleh akun Indonesian Idol ya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Nah, kabar ini pun langsung tersebar cepat ya teman-teman, karena memang Melissa ini performnya itu baru tampil semalam gitu. Jadi semua pada kaget nih netizen dan penasaran apa yang menyebabkan Melissa ini meninggal. Karena Melissa ini dengan sangat mudah ya teman-teman bisa mengambil hati para penonton ya. Karena dia selain cantik, juga ramah, cara bicaranya juga baik, dan tentu saja suaranya sangat-sangat indah banget gitu. Bahkan terus terang pada saat aku menonton Melissa ini, aku sempat menjagokan dia nih teman-teman. Walaupun pada akhirnya dia tereliminasi dan tidak masuk di babak showcase. Teman, yuk sama-sama kita bahas beberapa hal yang mungkin saja bisa menyebabkan pembengkakan jantung. Lansir dari Harian Kompas mengatakan bahwa pembengkakan jantung itu bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Yang pertama, kemungkinan itu karena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, karena adanya penyakit katup jantung. Ketiga, terdapatnya cairan di sekitar jantung gitu teman-teman. Jadi yang memperlihatkan ini bahwa jantungnya itu membengkak. Jadi apa ya, kayak cairan di jantung itu melimpah gitu. Yang keempat, penyebabnya bisa karena anemia ya, atau kurangnya jumlah sel darah merah yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya sering begadang atau mungkin kelelahan, itu juga bisa menyebabkan pembengkakan jantung tersebut. Jantung juga bisa disebabkan karena kelebihan zat besi di dalam tubuh nih. Terakhir ya, karena memang adanya kondisi bawaan sejak lahir. Jadi memang ada kelainan pada jantung sejak lahir. Dilansir dari Harian Kompas dikatakan bahwa pembengkakan jantung itu bukanlah sebuah penyakit nih teman-teman. Jadi bisa memperlihatkan kondisi lain atau bahkan kondisi tertentu. Dan pembengkakan jantung ini sendiri bisa dilihat dengan tes ronsen di dada. Dan pemakaman Melissa sudah dilaksanakan ya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Tempatnya di TPU Padurenan, Bekasi, Jawa Barat. Sekali lagi saya dari channel Rikaro mengucapkan selamat jalan Melissa Priscilla Sidabutar. Semoga damai selalu bersamamu dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.